surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pada pagi yang indah ini Tuhan, di mana kami boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus pada pagi ini. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyertai kami di sepanjang malam istirahat kami. Terima kasih Bapak buat perjumpaan dengan Engkau lewat ibadah Zoom, buat live generasi ini Pak. Terima kasih Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu, firman yang hidup, firman yang sebentar kami dengarkan Bapak, biarlah kami boleh dipuaskan lewat firman-Mu, sehingga iman kami dikuatkan ya Tuhan. Tuhan berkati yang mendengarkan firman-Mu pagi ini, berkati dan urapi setiap Bapak Ibu yang mendengarkan di Zoom ini Tuhan. Baik juga hamba yang memberitakan, urapi hamba menyampaikan Bapak. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berkata-kata lewat pemberita firman-Mu ini. Tanpa Tuhan, hamba tidak ada apa-apanya Tuhan. Oleh sebab itu, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kudus di hadapan-Mu dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bahkan menaikkan doa-doa syafaat kami nanti sebentar ya Bapak. Terpujilah nama-Mu mulai pagi sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan meminta syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Sehat-sehat semua ya, pastikan sehat. Amin. Amin. Baik, kita langsung firman Tuhan karena waktu singkat ya. Mari kita buka Daniel 6 ayat 4 dan 5 dan 11 ayat 12. Bapak Ibu, Daniel 6 ayat 4 dan 5 dan 11 sampai 12. Saya akan bacakan buat kita semua. Daniel 6 ayat 4 dan 5. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwahan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan serta melakukannya. Puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan atau membaca firman Tuhan, yaitu Daniel 6, 4 dan 5, 11 sampai 12. Adapun tema firman Tuhan yang saya buatkan pagi ini buat kita semua, doa membawa kemenangan. Doa membawa kemenangan. Benar Bapak Ibu, di dalam doa kita harus hasilkan kemenangan. Sama dengan firman Tuhan yang barusan kita baca tadi, Daniel 6 ayat 4, 5 dan 11 sampai 12. Di mana Daniel mendapatkan suatu kesulitan, masalah yang dihadapi di dalam pemerintahan Darius. Kalau kita baca Daniel 6 dari ayat 1, mulai dari ayat 1 sampai seterusnya sampai habis pasal 6 ini, di situ Raja Darius sebagai pemimpin pada saat itu, sebagai raja pada saat itu, di mana Darius mengangkat ada 120 wakil raja dan mengangkat 3 pejabatnya membawahi wakil raja ini. Nah, termasuk Daniel sebagai pejabat tinggi. 3 orang pejabat tinggi membawahi 120 pejabat tinggi itu wakil raja yang diangkat oleh Darius 120 orang. 3 orang diangkat oleh Raja Darius,
di antara 3 orang ini adalah salah satunya Daniel. Nah, Daniel luar biasa di sini. Waktu kita baca ayat 5 ya. Kalau kita baca dulu ayat 5, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapati alasan pun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ya 4, di sana dikatakan karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Jadi di firman Tuhan ini di ayat 4 bahwa Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Ini yang harus kita miliki. Apa yang dimiliki Daniel ini, roh yang luar biasa, yaitu spirit of excellence. Ya, roh yang luar biasa yang dimiliki Daniel. Itulah membuat dia melebihi dari pejabat di antara pejabat maupun wakil raja yang di bawahnya. Nah, di sini para pejabat-pejabat tinggi pada saat itu di pemerintahan Darius tidak senang melihat Daniel dipercaya oleh Raja Darius, pemimpinnya pada saat itu. Maka para wakil raja yang 120 para wakil raja tadi yang diangkat oleh Darius mencari-cari kesalahan daripada Daniel. Berusaha mencari kesalahan, tapi tidak ditemukan kesalahan itu. Selain kesalahan Daniel, hanyalah yang mereka temukan adalah dakwaan mengenai ibadahnya. Karena Daniel setia kepada Tuhan. Kalau kita baca di Daniel 6 tadi, demi didengar Daniel bahwa suatu surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tiga yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa dan memuji Allahnya. Daniel 3 kali satu hari berlutut, berdoa. Jadi ini yang dilakukan setiap hari oleh Daniel dengan para wakil raja ini. Hanya itulah yang kesalahan yang ditemukan pada Daniel. Maka dengan kesalahan, menemukan kesalahan ibadahnya, mencari-cari alasan, maka ini kesempatan dibuat oleh 120 wakil raja yang dipilih oleh Darius tadi, dan termasuk 2 pejabat tinggi, mengadukan ke Raja Darius. Supaya apa? Supaya Daniel disingkirkan dari kerajaan itu. Karena dia luar biasa, mempunyai roh luar biasa, karena dia dipercaya oleh Raja Darius di dalam pemerintahan itu. Maka mereka berusaha bagaimana menyingkirkan Daniel ini. Tetapi Daniel, karena dia setia beribadah, 3 hari 1 hari berlutut, pulang ke rumahnya, naik ke tingkap-tingkap atau ke atas rumahnya, ke loteng, dan berdoa di sana dan memuji Tuhan, memuji Allah. Maka itulah yang membuat Daniel kuat. Apa yang terjadi selanjutnya? Daniel mengalami masalah demi masalah, padahal dia melakukan yang baik. Demikian juga di pemerintahan saat ini, kalau kita ikuti pemerintahan yang saat ini di negara kita, memang seperti itu. Ya, kita baru-baru ini beberapa tahun yang lalu kita juga mengalami itu. Anak Tuhan di pemerintahan ini mengalami seperti itu. Penistaan agama. Nah ini, kalau saya melihat ini penistaan agama sih dituduhkan, didakwa. Daniel ini penistaan agama. Bayangkan Bapak Ibu. Dan itu terjadi di negara kita beberapa tahun yang lalu. Nah, kalian Bapak Ibu pasti sudah tahu itu, ya, tidak usah saya sebutkan. Nah, ini penistaan agama terjadi di pemerintahan Darius. Tapi Darius sangat menyayangi dia, sangat menyukai dia karena kepintarannya, kecerdasannya. Sampai-sampai Darius karena didesak oleh wakil raja yang dipilihnya harus buat surat perintah, undang-undang bahwa siapa yang tidak menyembah dewa
yang disembah oleh Raja Darius akan dijebloskan ke gua singa. Itulah bunyi surat perintah daripada Darius. Karena desakan-desakan itu, maka dikeluarkan undang-undang yang tidak bisa digugat. Nah, itu yang membuat Raja Darius sebenarnya tidak sedih melihat ini. Tapi karena desakan-desakan anak buahnya, maka dibuatkan undang-undang itu. Apa yang terjadi? Akhirnya Daniel dijebloskan ke gua singa dengan surat perintah dakwaan itu. Apa yang terjadi? Waktu disuruh Daniel disuruh oleh Darius, "Hai Daniel, engkau Allahmu yang kau sembah, itulah yang menyelamatkan engkau," kata Darius dalam membelanya. Sebenarnya Darius membela, rajanya membela, senang kepada Darius. Tetapi Darius mengatakan, "Engkau, Allahmu yang akan menyelamatkan engkau, Allah yang kau sembah akan menyelamatkan engkau." Maka apa terjadi? Daniel ini tidak dimakan singa, tidak dimakan sama sekali, tidak disentuh. Karena malaikat Tuhan menyertai dia, mengatupkan mulut singa. Lalu Daniel melihat bahwa Daniel pagi-pagi Darius memanggil Daniel, "Adakah hidup di sana?" Disahut Daniel, "Kekallah hidup raja," katanya dari dalam sungai itu. Maka ditarik kembali si Daniel. Apa yang terjadi? Kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi karena doa Daniel. Dia lepas dari semua masalah itu. Demikian juga kita Bapak Ibu. Apa masalah kita pada saat ini? Masalah saya dan Bapak Ibu saudaraku. Apa masalah Bapak Ibu? Apa masalah saya? Apa masalah kita semua? Bawa kepada Tuhan dengan doa. Berdoa kepada Tuhan. Miliki roh yang dimiliki oleh Daniel. Ya, Allah yang disembah oleh Daniel adalah sama dengan Allah yang kita sembah saat ini. Itu Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita berdoa, punya masalah penyakit, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah apa saja, mari kita bawa ke dalam doa. Mari kita bawa seperti Daniel ini. 3 hari, 1 hari berdoa dan berlutut. Sehingga apa? Tuhan selalu menyertai dia. Adanya persekutuan yang indah selalu, setiap waktu, setiap hari, setiap saat. Daniel dengan Tuhannya. Maka kita pun demikian. Bagaimana Daniel bisa, kita pun bisa. Jadi di dalam menghadapi situasi apapun, kita akan menang. Doa membawa kemenangan. Nah itu. Jadi bagaimana Daniel mengatasi masalah yang dihadapinya? Ya kalau bukan Tuhan yang menolong Daniel, tidak mungkin tidak dimakan singa si Daniel. Tapi karena Tuhan menyertai Daniel, maka mulut singa itu ditutup rapat-rapat. Diam, kayak gigi ompong. Tidak ada giginya, seolah-olah seperti itu. Padahal giginya tajam. Buktinya, begitu dikeluarkan Daniel dari gua singa, lalu yang menuduhkan Daniel itu supaya dijebloskan ke gua singa, apa yang terjadi? Gali lubang, tutup lubang, seperti itu ya istilah sekarang ya. Nah, siapa yang merencana kejahatan? Nah, dimasukkan lagi ke dalam. Begitu sampai di mulut, sampai singa itu udah dimakan. Tapi habis-habis, sampai tulang-tulangnya. Yang mendakwa oleh Daniel itu sama anak-anaknya, keluarganya. Bayangkan Bapak Ibu. Itulah penyertaan Tuhan kepada Daniel. Jadi, Daniel mengatasi masalah. 1, tekun dia berdoa. Mari kita tekun berdoa Bapak Ibu. Apa masalah kita? Kita bawa dalam doa. Tuhan, ini masalahku Tuhan. Ini penyakit saya Tuhan. Sembuhkan saya Tuhan. Ini pekerjaan saya Tuhan. Hari ini tolong kami supaya makan. Mungkin masalah apa saja, ekonomi kah? Atau masalah apa saja, kita bawa dalam doa. Seperti Daniel ini. Yang pertama, kita harus tekun. Setia memuliakan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan seperti Daniel. Yang kedua, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan iman. Harus dengan iman. Tanpa iman tidak bisa kita. Doa kita tidak akan sampai. Dengan iman kita hampiri Tuhan. Dikatakan di dalam Efesus 1 ayat 19, saya akan bacakan buat kita. Efesus 1 .
Saya membacakan Efesus 1 sampai Efesus 1 ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasa Tuhan Yesus dalam diri kita. Bagi kita yang percaya. Mari Bapak Ibu, dengan iman kita hampiri Tuhan itu. Karena Tuhan sudah menaruh kuasa di dalam diri kita. Kata Tuhan di firman Tuhan ini adalah, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Bagi kita yang percaya, betapa hebat. Mengalahkan segala sesuatu. Mari kita klaim firman Tuhan ini. Tinggal kita meraih, Bapak Ibu. Menggunakan kuasa Tuhan itu dalam diri kita. Harus berkemenangan. Doa membawa kemenangan. Apa masalah Bapak Ibu? Gunung-gunung apa yang Bapak Ibu hadapi? Kalau di Markus 11 ayat 23 24, di sana adalah boleh Bapak Ibu nanti baca di rumah ya. Di sana adalah mengenai supaya gunung ini beranjak ke dalam laut. Gunung ini adalah mengatakan masalah persoalan hidup kita. Apa masalah Bapak Ibu Saudara? Gunung apa yang Bapak Ibu alami? Yang saya alami, yang kita alami saat ini. Mari kita bawa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Dia akan semua masalah itu, semua gunung-gunung masalah kita itu akan diselesaikan Tuhan. Jadi doa dengan iman. Mari berdoa dengan iman kepada Tuhan. Jadi itulah kekuatan kita. Itulah membawa kita berkemenangan Bapak Ibu. Di dalam 1 Yohanes 4 dan 5, di sana dikatakan iman mengalahkan dunia. Bagaimana mengalahkan dunia? Mengalahkan dunia adalah iman mengalahkan dunia. Ya. Dikatakan iman mengalahkan dunia. Dunia itu apa? Ya, semua yang kita hadapi saat ini. Apalagi saat ini menghadapi COVID-19, pandemi 19. Siapa yang tidak takut kalau mendengarkan di mana-mana COVID-19? Tapi kita anak Tuhan tidak perlu takut. Karena apa? Ada Tuhan, ada Roh Kudus menyertai kita. Jadi Bapak Ibu, mari berdoa setia kepada Tuhan. Tekun berdoa kepada Tuhan dan memuji Tuhan sama seperti Daniel. Dia 3 kali 1 hari berdoa, berlutut dan memuji Tuhannya. Daniel manusia, kita pun manusia, sama-sama manusia. Tinggal bagaimana memanfaatkan kuasa Tuhan itu. Tinggal bagaimana kita berdoa. Rajin enggak kita berdoa? Ada firman Tuhan mengatakan sedikit berdoa, sedikit dapat berkah. Banyak berdoa, banyak dapat berkah. Tidak berdoa, tidak mendapat apa. Itu kuncinya. Bapak Ibu, kalau mau rahasia mau berkemenangan, tekun berdoa. Tekun memuliakan Tuhan. Itulah firman Tuhan yang singkat pada pagi ini yang boleh Bapak sampaikan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Itulah firman-Mu yang singkat pada pagi hari ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami melalui doa membawa kemenangan seperti Daniel. Daniel 3 kali 1 hari pergi ke rumahnya dan berdoa. Dia menghadapi suatu masalah di mana dituduhkan supaya ia menyembah dewa, tidak menyembah Tuhan semesta alam. Namun Engkau melepaskan semuanya itu dari semua masalah. Demikian juga Tuhan kami semua. Supaya apapun masalah kami pada saat ini, Bapak Ibu Saudaraku yang ada di ibadah Jum ini, Tuhan memberi kemenangan kepada kami. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Diberkati firman Tuhan kita ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih pada hambanya yang membagikan renungan di pagi hari ini buat kita semua. Ini sebelum doa syafaat, angkat 1 pujian Ki. Aku mengasihimu Yesus. Nanti masuk ke Ibu Eva ya, untuk doa syafaat ya Bu ya. Dalam doa syafaatnya, yaitu ketua umum kita, Bapak Pendeta Dr. Banggabean,
Ketua 1 Bapak Pendeta Roni Suwono, baru penata layanan Pendeta Makmur Stumiang, host kita atau Zoom kita Pak Hari yang di Sydney, terus yang bawakan firman Tuhan, dan kita yang ada di dalam sini, dan hamba-hamba Tuhan, pendeta, penginjil, bangsa, negara, rakyat. Ya, udah. Itu nanti untuk doa syafaatnya ya Bu ya. Puji nama Tuhan, silakan Ki angkat satu pujian, aku mengasihimu Yesus. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat kita, mari kita naikkan pujian kita yang berkata, aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Mengasihi Engkau Yesus. Aku mampu lakukan hidupku untuk aku mengasihimu Yesus, aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku.